Jadi sebenarnya pungli terstruktur gitu, yang cukup banyak dulu. Itu kan berarti pelakunya tidak hanya satu instansi. Iya, jadi Terminal 3 itu saat itu kemudian menjadi ajang untuk pemerasan bagi pekerja migran yang pulang. Sepanjang perjalanan setiap pos itu juga ada punglinya. Kemudian wajib tukar uang di terminal itu dengan Nilai tukar nilai yang rendah. Kemudian wajib beli SIM card dengan yang mahal. Kemudian juga bahkan ada biaya wajib untuk pendataan gitu. Kemudian juga macam-macam lah, oleh-oleh, pemaksaan, rentetan pelanggaran HAM yang juga selama ini dialami pekerja migran kan luar biasa gitu. Jadi dengan konteks itu saya kira negara ini kok rasanya dolim gitu ya terhadap pekerja migran. Saya melihatnya karena ironis gitu ya, mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi di negaranya sendiri gitu. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini Ruang Dialektika akan membahas soal yang ya sebenarnya sudah lumayan lama, tapi sepertinya sampai sekarang masih cukup ramai dibicarakan karena memang itu butuh perbaikan yang sifatnya menyeluruh. Karena itu kemudian suara-suara publik, suara-suara kritis itu sangat layak untuk masalah apa itu? Masalah kemarin ramai warga negara yang pulang dari luar negeri dengan bawaannya sendiri ternyata dikesankan itu kemudian dipersulit oleh negara dengan bea cukai yang memberikan beban cukai kepabeanan yang dinilai terlalu berat. Bahkan tidak hanya barang pribadi, ada di beberapa kasus kemudian barang-barang yang sifatnya nilai sosial, ada yang bantuan dari negara lain, ada yang berupa tropi dan sebagainya itu kemudian dikenai bea kepabeanan yang lumayan. Nah, untuk membahas kali ini kita akan kedatangan sebenarnya dengan jejak rekamnya yang cukup lama itu sangat relevan, tapi hari ini beliau kebetulan juga menjadi salah seorang komisioner di Komnas HAM karena rekam jejaknya yang sangat lama di isu pekerja migran. Mulai dari tahun 90 akhir itu sudah kayaknya berkecimpung di situ di Koalisi Perempuan sampai sekarang sampai terakhir cukup lama sebagai Direktur Eksekutifnya Migrancare, tapi hari ini menjadi salah seorang komisioner Komnas HAM periode yang sekarang. Kita sambut tamu kita di Ruang Dialektika, Bu Anis Hidayah. Apa kabar? Baik, Mas. Sehat nih? Salam Pancasila dulu. Oh, salam Pancasila. Soalnya biar sama semua kalau. Oh iya. Terus salamnya itu enak. Kalau biasanya kalau salam bahasa Indonesia kan selamat pagi, selamat siang iya. gitu. Itu kan nanti nontonnya kan nggak mesti pagi atau siang. Iya. Makanya pakai salam Pancasila. Netral ya. Terima kasih ya Bu sudah mau hadir di Ruang Dialektika. Oh Mbak aja ya. Biar sama-sama ini gitu ya. Mbak Anis, saya pengen diceritain sedikit kemarin rame-rame masalah bea cukai itu. Saya tahu persis kemudian ya dengan sudah sangat lama berkecimpung. Karena kemudian mau nggak mau salah satu kelompok masyarakat yang paling sering mengalami perlakuan-perlakuan seperti itu tentu saja adalah saudara-saudara kita yang menjadi pekerja migran di luar negeri gitu kan. Karena mereka akan sering pulang, akan sering membawa barang dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira hari ini dengan kemudian kemarin yang ramai itu. Apa bea cukai itu tidak pernah ada semacam perubahan yang serius gitu. Sudah 20 tahunan diadvokasi untuk kemudian bahwa kemudian ternyata sampai hari ini dengan beban masalah yang sama itu. Kira-kira posisi-posisi untuk perubahannya itu seperti apa hari ini bea cukai? Ya sebenarnya kisruh terkait dengan barang impor ya, kategorinya nyebutnya barang impor gitu ya. Mereka menyebutnya barang impor dari luar negeri termasuk barang-barang pekerja migran itu kemarin cukup mendapatkan respon yang beragam, terutama teman-teman pekerja migran memang banyak yang melakukan komunikasi dengan saya gitu. Kok ada kebijakan yang seperti ini dari pertengahan tahun lalu sampai bulan-bulan ini gitu. Itu sangat tidak masuk akal dan memberikan beban yang tidak pas gitu ya dengan teman-teman pekerja migran. Terutama mereka itu mengirimkan barang, sebagian juga dibawa sendiri,
itu sifatnya adalah oleh-oleh gitu ya, untuk keluarganya yang ada Ya, di ya. rumah gitu. Apalagi kan kemudian dengan tradisi kita taunya habis Betul, bepergian lama gitu. bisa jadi barang itu juga bukan hasil beli gitu ya. Ada yang itu dikasih gitu ya, Oh, oke. tanda kasih sayang dari majikannya, Mhm. dari temannya. Sebagian memang ada yang beli barang berharga gitu ya, tetapi kan itu hasil kerja jerih payah mereka gitu ya sebagai pekerja migran. Makanya kemudian itu menimbulkan eh, kontroversial gitu ya, solidaritas juga dari banyak pihak karena teman-teman ini bekerja tidak hanya untuk dirinya sendiri ya, menyumbangkan devisa cukup besar Ya, ya, untuk ya, negara ya. ini. Tahun lalu saja BI Dan itu mencatat lebih dari 215 triliun ya ya, untuk Indonesia gitu. Jadi sangat besar. dan Makanya dipuji sebagai pahlawan dan devisa gitu kan. selalu dikatakan sebagai pahlawan devisa. Tetapi kenapa kebijakan impor itu juga diterapkan untuk pekerja migran gitu? Mestinya ada diskresi ya bagi pekerja migran ya, nggak perlu dibebani dengan biaya yang mahal itu gitu. Jadi itu menurut saya satu tidak manusiawi, tidak ada urgensinya gitu ya memberikan cas ya kebijakan yang membebani pekerja migran. Apalagi kebijakan itu juga dibuat tanpa ada proses partisipasi. Karena kan sebenarnya semua kebijakan itu dibuat harus melalui proses partisipasi ya. Bagaimana masyarakat memandang satu kebijakan itu urgensinya seperti apa, membebani atau tidak, bisa diimplementasikan atau tidak, membawa dampak atau tidak, memberikan resiko-resiko atau tidak dari kebijakan yang dibuat gitu. Nah, tiba-tiba kan ada kebijakan itu tanpa ada konsultasi publik yang memadai, terutama dengan teman-teman pekerja migran gitu. Terutama Nah, dengan pihak-pihak yang paling terkait ya. iya, selama puluhan tahun saya kira teman-teman pekerja migran memang selama ini seringkali menjadi objek daripada subjek dalam pengambilan kebijakan terkait nasib mereka sendiri Iya, gitu. iya, Nah, iya. ini saya kira terulang gitu dalam kebijakan bea cukai kemarin. Makanya saya termasuk yang juga bersuara untuk menyesalkan adanya kebijakan itu dan sudah semestinya itu direvisi, dihapus untuk untuk pekerja migran gitu. Biar kami juga paham, Mbak. Sebenarnya pengenaan tarif atas barang, yuk mereka nyebutnya barang impor, tapi kalau dengan penjelasan tadi kan sebenarnya barang bawaan Mm-mm. orang yang baru datang dari luar negeri ya. Barang Iya, penumpang lah barang ya. penumpang gitu. Iya. Itu sebenarnya kebijakan baru atau nominal tarifnya atau item tarifnya aja yang kemudian itu jadi masalah. Itu kan memang ada kebijakan baru ya, Permendak 36 2023. Penerapan untuk barang yang dibawa penumpang gitu ya, atau kiriman barang yang dianggap impor ya, karena Oh, beli di luar peraturannya negeri. dari Menteri Perdagangan ya? Iya, Oke. dari Kementerian Perdagangan gitu. Nah, sekali lagi banyak teman-teman itu yang misalnya mengirimkan barang itu bahkan tidak baru sama sekali ya. Ada yang baju masih layak pakai gitu ya, barang-barang rumah tangga yang layak pakai dibawa pulang gitu, yang kemudian dicas Ya, dengan ya, biaya ya. mahal. Makanya banyak yang sifatnya itu kiriman ya, barang-barang pekerja migran sempat kemarin terlantar sekitar lebih dari 100 kontainer ya di beberapa pelabuhan ya, di Semarang, di Oh, Surabaya yang gitu. sempat ada kepala BP2MI Betul. inspeksi itu ya? Iya. Nah, itu salah satu juga terdampak itu dari kebijakan itu. Makanya kemudian pada pertengahan April kemarin karena banyak desakan terutama dari pekerja migran memang mereka memprotes kebijakan itu sehingga kemudian untuk pekerja migran tidak diberlakukan lagi Permendak 36 meskipun masih ada beban biaya untuk barang-barang bawaan pekerja migran kalau tidak salah 500 US dollar gitu ya maksimal senilai itu maksimal 1 tahun itu 3 kali gitu 1.500 US dollar gitu. Di luar Sebentar, itu taunya kalau itu bukan barang baru, nggak ada price tag-nya, nggak ada ininya, taunya dari mana? enggak, maksudnya teman-teman pekerja migran itu dibebaskan dari biaya itu per Makanya kan 17 April maksimal kemarin. 500 tadi kan Iya, per kunjungan dalam 1 tahun boleh 3 iya, kali gitu. boleh 3 Nggak, maksud kali. saya secara teknis sekali. Nanti Iya. mereka taunya 1 kali itu bawa barang senilai kurang dari 500 Nah, itu dolar itu secara teknis gimana? mekanismenya mestinya bea cukai yang punya mekanisme seperti Gitu ya? apa gitu ya. Enggak, maksud saya kemudian dengan ketidakjelasan katakanlah yang kayak gitu, cara untuk menakar atau cara untuk menafsir harga tadi. Apakah dengan kemudian ketidakjelasan itu juga tidak membuka pintu sebagai semacam ya ruang untuk laki-laki, ruang Iya. kemungkinan untuk dimanfaatkan gitu. Yang saya lihat sebenarnya itu upaya untuk
mendapatkan penghasilan negara ya. Hmm. Tetapi sebenarnya dengan cara-cara yang kurang arif ya. Satu, kebijakannya tidak dibuat partisipatif. Yang kedua, jelas kebijakan itu dibuat dengan memberikan dampak yang merugikan gitu bagi pekerja migran yang kita katakan mereka itu nyari pekerjaan itu loh, bahkan lowongan pekerjaan sendiri, berjuang sendiri Ya kan? untuk Ya, dapat ya pekerjaan kalau juga bayar kalau mahal. di negara ini bisa tersedia pekerjaan, saya pikir Makanya resikonya mereka nggak besar akan gitu ya. milih keluar gitu. Rentetan pelanggaran HAM yang juga selama ini dialami pekerja migran kan luar biasa gitu. Jadi dengan konteks itu saya kira negara ini kok rasanya dolim gitu ya terhadap pekerja migran. Saya melihatnya karena itu sekali lagi sangat dirugikan gitu dengan Iya, kebijakan. ada kesan kemarin rame-rame di media itu yang muncul kemudian ini negara ini saking nggak bisanya meningkatkan rasio pajak gitu. Akhirnya cara apapun yang bisa dipakai untuk meningkatkan ini ya dimainkan gitu. Salah satunya dengan barang bawaan tadi Iya. misalnya. Ya kalau itu bagian dari strategi, menurut saya karena itu basisnya adalah kebijakan, sekali lagi Mestinya ada partisipasi. ada partisipasi gitu. Jadi tidak boleh asal membuat kebijakan kan, karena Jadi memang asal menteri boleh mengeluarkan itu untuk ngecas iya, warga gitu ya. seluruh kebijakan yang dibuat di Indonesia itu di level manapun itu kan harus melalui proses partisipasi gitu. Jadi masyarakat berpartisipasi, terutama mereka yang akan terdampak pada kebijakan itu harus tahu bahwa negara mengambil kebijakan ini gitu ya. Kenapa ini diambil? Manfaatnya apa? Pelindungannya apa gitu? Ada dampaknya atau tidak? Dan lain sebagainya. Itu kan harus tahu gitu. Tidak tiba-tiba kemudian kebijakan diambil secara sepihak. Saya juga menduga, saya tidak tahu ya, apakah ada kajian yang memadai atau tidak gitu ya. Mungkin gitu, itu tidak melalui proses kajian yang signifikan gitu ya. Kalau proses partisipasi tentu tidak ada proses partisipasi yang dibuat gitu. Kalau dalam konteks kemudian ini di tingkatan peraturan menteri itu kan memang nggak mensyaratkan ada kayak semacam persetujuan dari pembahasan dengan DPR sama sekali kan? Tidak, tetapi kan proses partisipasinya harus dilakukan, konsultasi publik itu tetap harus dilakukan gitu. Peraturan menteri Semua sekalipun ya. kebijakan, iya kan itu masuk kategori peraturan perundang-undangan gitu. Jadi harusnya ya semua kebijakan yang dibuat melalui konsultasi publik gitu. Ada naskah akademiknya macam-macam Ada itu naskah ya. akademiknya, ada basis kajiannya gitu. Urgensinya apa sih satu kebijakan dibuat gitu ya, tujuannya apa. Lalu dasar berpikirnya seperti apa ya, kerangka filosofis, yuridis, sosiologisnya seperti apa, itu kan terutama saya kira putusan MK terakhir ya pasca JR Undang-Undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law itu kan partisipasi bermakna ya, yang selalu digarisbawahi oleh masalahnya kata-kata bermakna itu menjadi kemudian belum operasional gitu loh. Iya, bahkan prosedural saja juga tidak cukup gitu. Nggak boleh sekedar mengundang orang kemudian dianggap itu ada tanda tangannya, memberikan ada absen partisipasi gitu. Tetapi partisipasi yang bermakna atau meaningful itu artinya orang memberikan masukan dalam satu kebijakan yang akan diambil gitu ya. Lalu kemudian masukan-masukan itu kan diadopsi dalam regulasi yang dibuat oleh negara. Jelas gitu ya. Jadi ketika misalnya ada peraturannya sebelumnya itu poinnya bunyinya A, warga nggak setuju atau ada masukan B, maka B itu yang diadopsi di undang-undangnya. Harusnya sampai gitu ya ketika bermakna. Karena kemudian kan seringkali ya kritiknya ya ngundang, tapi ngundang buat apa kalau hanya sekedar didengarkan omongan gitu, tapi nggak difasilitasi atau tidak diadopsi di peraturannya gitu. Jadi menurut Mbak dalam proses kemarin pengeluaran undang-undang Permendak itu kemarin nggak ada proses itu ya? Iya, karena seperti yang saya sampaikan, saya menerima komplain gitu ya, dan komunikasi dengan banyak teman-teman pekerja migran kita, terutama di Hong Kong, di Malaysia, di Taiwan gitu, mempertanyakan itu dan ingin dihubungkan dengan bea cukai sehingga mereka punya ruang untuk diskusi dan menyampaikan protes mereka atas kerugian-kerugian yang mereka alami sebagai dampak dari kebijakan itu gitu. Mungkin biar agak ini juga ya lengkap juga, karena kemarin yang banyak muncul di protes itu adalah bahwa kemudian ini bukan hal yang baru gitu. Bea cukai kemudian memperlakukan terutama teman-teman pekerja migran ketika mereka melalui proses kepabeanan, ketika pulang ke kampung halamannya sendiri, itu selalu muncul kesan bahwa mereka dijadikan sasaran, bahkan tidak hanya dipersulit tapi dijadikan sasaran untuk meminta macam-macam gitu. Nah, pengalaman Mbak selama di Migran Care kan
juga Iya. sangat panjang. Itu mungkin bisa nggak diceritakan sedikit sehingga mungkin kita bisa dapat patternnya. Mm-mm. Jadi flashback agak jauh, Mm. dulu pada tahun 99 itu pemerintah pernah punya kebijakan yang namanya adalah terminal TKI. Apa itu, Mbak? Jadi setiap pekerja migran yang pulang itu harus melalui terminal khusus itu. Terminal khusus itu dikhususkan memang bagi pekerja migran. Nah, sebenarnya kebijakan Dan itu itu berbeda dengan penumpang. berbeda. Setiap pekerja migran akan diidentifikasi lalu akan dibawa ke terminal TKI gitu. Nah, kebijakan itu sebenarnya dibuat pada masa Presiden Habibie untuk memberikan perlindungan karena ada kasus-kasus di mana pekerja migran mengalami pemerasan, kekerasan seksual dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke daerah masing-masing. Oke, Nah, tujuannya baik gitu tujuannya ya. baik. Tetapi kemudian ternyata pelembagaan dan pengaturannya itu membawa dampak yang luar biasa pada banyak kasus gitu ya. Jadi Terminal 3 itu saat itu kemudian menjadi ajang untuk pemerasan bagi pekerja migran yang pulang. Harus menggunakan transportasi yang disediakan dan diatur oleh pemerintah gitu ya. Dan itu mahal. Kemudian sepanjang perjalanan dari Jakarta Artinya sampai tarifnya itu sudah ditentukan. tarifnya mahal, sepanjang perjalanan setiap pos itu juga ada punglinya. Kemudian wajib tukar uang di terminal itu dengan nilai rendah. Kemudian wajib beli SIM card dengan yang mahal. Kemudian juga bahkan ada biaya wajib untuk pendataan gitu. Kemudian juga macam-macam lah, oleh-oleh, pemaksaan gitu ya. Termasuk asuransi yang mau diurus itu dulu juga ada brokernya di sana gitu. Jadi luar biasa teman-teman pekerja migran mengalami itu dan dulu saya mengadvokasi dengan teman-teman migrant care itu cukup lama sekali baru pernah dirubah menjadi Terminal 4 tetapi spiritnya tetap sama gitu ya, Terminal 4 setelah panjang. Kita advokasi lewat DPR juga waktu itu baru bisa dibubarkan tuh 2014. Jadi cukup lama dari 99 ke 2014. Artinya sudah nggak ada lagi jalur khusus yang Nah, sejak 2014 nggak boleh ada jalur khusus lagi bagi pekerja migran. Bahkan dulu dijemput keluarganya aja nggak boleh, karena harus moda transportasi yang disediakan oleh pemerintah ya dengan partner-partnernya dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya pungli terstruktur gitu yang cukup banyak. Dulu Migrant Care itu pernah membuat satu pemantauan dan kajian. Satu hari itu hasil dari pungli pekerja migran yang pulang, average per hari itu sekitar 1.000 orang, itu sampai sekian miliar gitu. Jadi sangat tinggi sekali gitu. Belum nanti pungli-pungli yang lain sepanjang perjalanan. Sebentar, biar clear kemudian kami pemahamannya. Berarti dalam tanda petik pelakunya ketika rangkaian sistem mengeksploitasi tadi itu dijalankan terhadap teman-teman pekerja migran, itu kan berarti pelakunya tidak hanya satu instansi. Iya, ada banyak instansi. Ada pengelola bandara, ada aparat keamanan, ada kementerian lembaga, juga ada pihak-pihak swasta gitu ya yang menyediakan transportasi, asuransi, betul macam-macam. gitu. Jadi ya kolaborasi antara pemerintah dengan oknum swasta yang kemudian mendapatkan keuntungan besar gitu ya dalam bisnis itu. Saya mengatakannya bisnis pemulangan gitu karena itu kemudian menguntungkan pihak-pihak yang ada di terminal itu tetapi merugikan pekerja migran selama puluhan tahun gitu. Dan itu baru setelah diadvokasi 14 tahun ya, baru 15 tahun berarti. Iya, dan itu dulu memang melalui KPK gitu. 2014. Akhirnya operasi tangkap tangan. KPK masih kuat saat itu ya, KPK saat itu. Saya mengatakannya KPK saat itu sebelum diperlemah gitu. Jadi luar biasa memberikan jalan keluar gitu ya untuk melakukan setelah mereka melakukan kajian gitu ya. Kemudian juga berangkat dari kajian BPK saat itu terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran yang memang terjadi penyalahgunaan secara sistematis gitu ya, yang mengakibatkan pekerja migran itu mengalami berbagai persoalan, salah satunya dalam pemulangan itu gitu. Nah, khususnya yang untuk yang praktek tadi, perannya bea cukai di mana untuk bentuk mereka kemudian yang terlibat dalam proses eksploitasi ini? Iya, pungli untuk barang yang mereka bawa itu sudah ada sejak dulu gitu ya, diidentifikasi di sana. Itu salah satu yang teridentifikasi ya. Kalau yang hidden tentu kami tidak tahu gitu ya, tetapi kira-kira dari kajian yang dilakukan dan pemantauan yang kami lakukan saat itu
itu yang muncul gitu. Poinnya adalah kenapa kemudian saya tanya agak detail di sini, bahwa apakah pola kemudian dia Dirjen Bea Cukai terlibat dalam proses-proses yang kemudian merugikan penumpang yang baru datang tadi itu, mau pekerja migran atau yang lain. Itu pola yang sebenarnya memang sejak dulu ada, Iya. atau memang ya baru rame belakangan. Jadi mungkin mereka juga melihat gitu ya, banyak pihak yang melihat bahwa pekerja migran itu pulang ya, mereka membawa Duit. uang hasil jerih payah mereka gitu ya, sehingga dalam tanda kutip ada pihak-pihak yang melihat itu sebagai satu oportunitas untuk mengambil keuntungan dengan posisi bargaining yang lemah yang dimiliki pekerja migran. Dan saat itu kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia itu near human right gitu, nggak ada pelindungannya ya. Tahun 2004 saat itu sudah ada undang-undang tetapi pelindungannya sangat minim gitu, dan baru kemudian diterbitkan kebijakan baru itu 2017 ya, sangat lama gitu. Jadi memanfaatkan posisi rentan dan posisi lemah pekerja migran untuk kemudian mengambil keuntungan dari situasi itu. Kalau misalnya terlibat, ada yang bisa nggak kemudian ini dari analisanya, tentu saja analisanya Mbak selaku aktivis waktu itu ya sangat intens. Seberapa signifikan perannya Bea Cukai ini dalam tanda petik untuk orkestrasi ini dia bisa jalan? Karena gini Mbak, ini logika awam sekali ya. Ketika datang ke bandara, proses datang dari luar negeri, kami itu warga itu tidak akan bisa membedakan yang seragam itu orang Bea Cukai atau orang bandara, otoritas bandara, atau jangan-jangan semacam pihak ketiga gitu. Taunya ya Bea Cukai gitu. Kalau yang ini taunya ya tugas Bea Cukai. Nah itu kan kemudian gimana kemudian kita coba memilah bahwa Bea Cukai ini berperan cukup aktif untuk kemudian melakukan itu semua dulu, yang itu kemudian terbawa secara kultur sampai hari ini. Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan bahwa hanya ada satu pihak, hanya Bea Cukai gitu ya. Seperti yang saya ceritakan, ada banyak kan sekali aktor gitu ya, bagian dari state aktor gitu ya, pemerintah, dan juga non state aktor gitu, pihak-pihak swasta yang selama ini memang memiliki bisnis ya terkait dengan kepulangan pekerja migran. Nah, kalau soal barang-barang, kalau melihat polanya itu kan mereka sudah lama melihat bahwa setiap hari itu ada sekitar 1.000 kepulangan pekerja migran ya, dengan beragam situasi. Ada itu yang bermasalah dari satu bandara aja atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Tapi kan mayoritas di Jakarta, Soekarno-Hatta Surabaya gitu ya, gitu ya. di Jakarta dan Surabaya, mungkin sedikit Semarang dan beberapa airport lain yang internasional gitu. Yang langsung ada flight dari Tapi paling banyak tentu Jakarta gitu. Jadi peta itu kan sudah lama terjadi gitu. Artinya setiap hari ada 1.000 orang, dengan mereka yang ada yang tidak berhasil, tetapi kan banyak juga yang berhasil gitu ya, yang membawa barang, membawa uang dan lain sebagainya. Tentu ini dipetakan gitu sebagai sumber pemasukan yang bisa kemudian diambil dengan kebijakan resmi pemerintah, kira-kira begitu. Karena seperti yang saya sampaikan, dari 99 itu kebijakan pemulangan pekerja migran itu kebijakannya selalu berubah. Kadang 1 tahun itu bisa 3 kali, 4 kali gitu. Tapi sama wataknya itu. Wataknya adalah memanfaatkan pekerja migran gitu dengan situasi rentan dan lemah mereka gitu. Seperti kayak ngelihat ini berjalan gitu ya, ATM berjalan gitu ya, ada yang ngomong kayak gitu. Ngelihat pekerja migran datang itu, wah ini bisa dimanfaatkan itu. Sampai segitunya ya, untuk kemudian ketakutan atau mungkin image yang terbangun di teman-teman pekerja migran. Mungkin. Tapi sebenarnya pekerja migran itu kan juga dari sisi empowering ya, mereka sangat berdaya di beberapa negara karena mereka sudah berorganisasi, mereka berjejaring dengan organisasi-organisasi pekerja migran, organisasi hak asasi manusia, organisasi perempuan internasional, bahkan representasi dari mereka juga sering diminta untuk bicara di PBB gitu ya, dalam memberikan masukan gitu. Jadi tetapi kan itu wajah lain ya, tidak semuanya punya background
mereka punya kesadaran yang tinggi gitu ya Iya, iya, terkait iya. hak mereka. Dan itu kan juga dari seluruh kantong negara-negara yang kemudian kita punya Berbeda, ini kan betul. beda-beda kan. Situasinya berbeda-beda tergantung bagaimana kebijakan di negara itu gitu. Mm-mm. Seperti Hong Kong, Taiwan memungkinkan mereka Iya, iya. berorganisasi, negara-negara lain belum tentu gitu memberikan ruang pekerja migran untuk Mm. berorganisasi gitu. Artinya secara kalau dilihat dari jumlah mayoritas tetap yang tidak terlalu dalam tanda petik Mm-mm. teredukasi dari sisi regulasi tadi kan. Iya. Nah, bagaimana kemudian selama ini menurut Mbak cara pemerintah untuk semacam ya memberikan bahasanya edukasi atau apa penyuluhan ya untuk kemudian ini loh ada peraturan seperti ini hak-haknya atau mungkin atau kewajibannya kalau ada kewajiban itu seperti ini bagi buruh migran. Apakah itu sudah dilakukan oleh? Tidak banyak saya melihat. Jadi sebelum kebijakan dibuat itu ruang konsultasinya tidak dibuat. Ketika kebijakannya sudah dibuat itu seringkali sosialisasinya juga mungkin disosialisasikan tetapi tidak tepat sasaran atau asal menggugurkan kewajiban bahwa ada sosialisasi gitu ya. Karena berkaca pada kasus kemarin ya terkait bea cukai itu, teman-teman banyak yang berkomunikasi bahwa kami gitu ya tidak dianggap sebagai subjek dalam kebijakan itu sehingga tidak pernah diajak bicara gitu. Ya. Gitu. Bukan dianggap sebagai pihak yang memang penting untuk diajak bicara gitu. Sehingga kemudian tidak mungkin untuk kemudian bisa memberi masukan sebelum itu dilakukan, diundangkan gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu dirasa sangat lemah untuk sosialisasi, terutama kelompok-kelompok sasaran yang mereka, ada nggak semacam best practice yang kemudian bisa nanti kita mintakan ke mereka? Caranya untuk gimana sih biar efektif bener? Negaranya beda-beda, kulturnya beda-beda. Nah itu gimana caranya untuk kemudian pemerintah bisa melakukan sosialisasi ini ke para pekerja migran yang mau datang, mau pulang ini? Sebenarnya di era yang sekarang itu pemerintah tidak perlu pusing untuk mencari cara bagaimana sosialisasi terhadap satu kebijakan yang dibuat karena ada medsos, ada media online yang bisa dijangkau gitu ya, ataupun datang juga saya kira itu bagian dari hal yang difasilitasi negara gitu ya untuk sosialisasi satu kebijakan. Tetapi kan itu tidak dioptimalisasi karena sekali lagi paradigma melihat pekerja migran itu belum menjadi subjek yang benar-benar subjek gitu, tetapi masih dianggap sebagai objek ya gitu. Sehingga kenapa dalam contoh kebijakan terakhir itu menurut saya paradigma itu masih digunakan sehingga tidak dianggap penting, tidak dianggap sebagai subjek dalam satu kebijakan, tidak dilibatkan, merasa cukup mungkin hanya misalnya dengan mengundang KL atau 1-2 organisasi yang dianggap merepresentasi mereka gitu. Dilibatkan aja enggak, apalagi bermakna kan gitu kan? Nah, dilibatkan saja tidak, apalagi bermakna. Satu lagi yang masih saya ingat di masalah di keterlibatan Mbak di migran dulu, ada kasusnya putri Presiden Gus Dur yang kemudian juga entah itu ceritanya mungkin nanti Mbak bisa ceritakan disalah mengerti atau disalah pahami sepulang dari Taiwan, pulang dari kerja di Taiwan gitu. Sebagai TKW dari Taiwan, padahal di sana sedang ada acara yang itu tidak berkaitan sama sekali dengan pekerjaan buruh migran gitu. Nah itu bisa diceritakan sedikit Pak ceritanya waktu itu kenapa kok bisa Mbak Alisa sampai apa yang menimpa terhadap Mbak Alisa ketika pulang dari Taiwan itu menurut saya menegaskan paradigma negara terhadap pekerja migran itu kan rendah ya, second citizen gitu. Karena orang yang pulang dari Taiwan, negara-negara yang diasosiasi sebagai negara penempatan pekerja migran kemudian menjadi sasaran gitu. Diperlakukan tidak manusiawi, diarahkan, diperiksa barang-barangnya gitu. Mbak Alisa itu bisa saat itu kemudian langsung mengatakan saya Alisa Wahid gitu ya, tetapi memang tidak dilakukan, sengaja untuk memberikan pelajaran gitu ya bagi pemerintah yang berlaku tidak adil selama ini pada pekerja migran gitu, sehingga peristiwa itu kemudian sangat viral gitu ya dan membuka kotak Pandora betapa negara kita itu sangat stigmatif, diskriminatif, merendahkan gitu ya pekerja migran yang harusnya
negara itu berterima kasih gitu ya. Mereka mencari pekerjaan sendiri dengan resiko yang besar, resiko pelanggaran HAM yang banyak, menyumbangkan devisa yang tidak sedikit. PAD di beberapa daerah itu bahkan lebih rendah dibanding devisa dari pekerja migran ya, remittance mereka di beberapa daerah gitu. Jadi pembangunan kita berjalan itu karena salah satunya kontribusi pekerja migran. Dan COVID kemarin itu secara ekonomi kita mengalami kemerosotan yang luar biasa dan benar. kita ditolong betul gitu Ya, ya dengan remittance yang masih dikirimkan oleh pekerja migran gitu. Jadi apa yang terjadi pada Mbak Alisa menurut saya makin menegaskan bahwa paradigma negara itu tidak adil pada pekerja migran. Saya tuh dengar cerita itu jadi sangat ngeri tuh gini, membayangkan bahwa kemudian di mindsetnya para mereka penyelenggara negara ya, warga negara datang dari daerah yang itu, negara yang itu kemudian secara tradisional dikenal sebagai daerahnya TKW, tanpa kemudian apa istilahnya ada keperluan apapun, hanya tahu kalau itu datang dari sana, kemudian mengalami semua perlakuan tadi. Dengan saya bayangkan ini kan kemudian di para mereka yang saat itu atau hari itu bertugas itu kan nggak mungkin kita kemudian menduga bahwa ini hanya dalam tanda petik oknum gitu. Jangan-jangan memang sudah terbangun di semua pekerja pegawai bea cukai itu bahwa ya ini karakternya tipenya kalau ini datang dari sini, datang ke perempuan mungkin umur ini dengan bawa bawaan yang banyak. Mereka sudah membangun patternnya sendiri ya dengan paradigma yang mereka pegang bahwa pekerja migran ini adalah gitu ya, objek, ATM dan lain-lain lah gitu, stigma yang ya tidak menghormati. Artinya ketika kemudian problemnya itu sudah sampai di situ, nanti kalau misalnya ada peraturan katakanlah dalam tanda petik membatasi yang, tapi kalau sudah mindsetnya itu sudah seperti itu semua, itu kan berat sekali Mbak untuk katakanlah mereformasi, karena ketika sudah terbangun cara pandang yang seperti itu terhadap warga negara dan mereka dengan katakanlah ya kalau bahasa teman-teman HAM itu kan mengalami impunitas ya selama ini. Saya belum ada kasus tangkap tangan dalam tanda petik pelaku itu yang kemudian melakukan itu langsung disanksi, dipecat atau apa gitu. Itu kan rasanya belum pernah. Pernah 2014 dengan KPK itu yang kemudian membubarkan terminal khusus TKI itu. Karena ada indikasi korupsinya kan. Bukan karena kemudian dalam tanda petik memeras pekerja migran tadi. Iya, salah satunya polanya adalah itu gitu, bahwa kalau soal impunitas ya itu berpuluh-puluh tahun memang terjadi gitu ya. Makanya sebenarnya posisi pemerintah Indonesia saat ini itu ada pada posisi yang lebih maju daripada 15-20 tahun yang lalu ya. Seluruh tadi sudah ada frameworknya. Iya, seluruh kebijakan kita itu nggak manusiawi untuk pekerja migran gitu. Makin kesini mestinya kebijakannya itu makin baik. Tetapi poin saya adalah kebijakan bea cukai yang kemarin itu dengan Permendak itu menurut saya harus jadi momentum untuk membongkar satu, paradigma itu harus dirubah. Yang kedua, pekerja migran harus mendapatkan jaminan pelindungan dari negara untuk seluruh aspeknya dia sebagai warga negara, kepulangannya, barang-barangnya, ketika terjadi masalah, ketika dia berhasil, ya itu harus dihormati gitu ya. Negara punya kewajiban untuk memastikan memberikan penghormatan, pemenuhan dan pelindungan hak asasi mereka. Ya, biar status pahlawan tadi itu memang benar-benar ada wujudnya kan gitu kan. Kalau hanya sekedar kemudian diberi nama di media tapi kemudian dalam perlakuannya ketika mereka pulang jangankan karpet merah gitu, tapi malah jadi merah. Sebaliknya gitu kan intinya. Disebutnya sih warga VVIP ya, tapi perlakuannya sebaliknya gitu. Oke, ini kalau pertanyaan yang kemudian bahasanya menuntut untuk kemudian kita sudah tahu berbagai macam problemnya. Caranya untuk kemudian sarannya atau untuk memperbaiki ini seperti apa selaku orang yang sudah berkecimpung lama di masalah ini? Iya, pertama saya kira mudah-mudahan Bu Sri Mulyani menangkap ini sebagai satu momentum penting. Sepertinya responnya positif untuk mengevaluasi secara menyeluruh ya kebijakan-kebijakan yang dianggap itu merugikan, kemudian kebijakan yang diambil tanpa proses dan mekanisme yang tidak memadai, kemudian ya profiling pejabat-pejabat mereka menurut saya penting gitu ya, dan bagaimana membuka pengaduan seluas-luasnya kepada publik terutama kepada pekerja migran terkait dengan apa-apa yang selama ini mereka alami yang itu dianggap diskriminatif, merugikan dan lain sebagainya, sehingga
Kemenq punya gambaran yang lebih utuh gitu ya, terkait dengan kebijakan yang mereka buat di salah satu direktorat mereka, sehingga ini bisa menjadi titik titik pijak untuk reformasi tata kelola gitu. Sepertinya kalau ngelihat responnya dari Mm, Bu Menku sepertinya cukup positif, tapi mm, kemudian tindak lanjutnya ke Dirjen Bea Cukainya kan sampai hari ini saya rasa belum ada langkah yang lebih konkret selain hanya mereka sidak-sidak gitu aja. betul. Artinya kalau sudah lewat berita ini kan berbagai macam langkah tadi nggak ada pembentukan kelembagaan, nggak ada ini, itu kan nggak akan ada menghasilkan perubahan apa-apa. Nanti jangan-jangan udah lewat isu ini ya udah Iya. bisnis as usual lagi Ya gitu. tentu Komnas HAM akan melihat ini gitu ya, karena isu pekerja migran dan perdagangan manusia itu menjadi Mm-mm. salah satu prioritas lembaga di Komnas HAM. Berkaca dari kasus-kasus yang tadi kita diskusikan, kita punya kewenangan untuk melakukan kajian atas situasi ini dan bisa membuat satu rekomendasi Oke. kepada kementerian lembaga gitu ya, untuk merubah, mencabut dan membuat baru kebijakan yang itu dipandang Dinilai berpotensi melanggar hak melanggar asasi manusia gitu. dan itu di Komnas HAM secara lembaga memang ada ruang untuk itu ya, Ada mandat ada konstitusinya memang mandat ada ya. ada mandat di bawah undang-undang HAM untuk melakukan itu. Bahwa kemudian ya katakanlah pelanggaran atau kekurangan lengkapan pemerintah dalam menyiapkan regulasi, menyiapkan ini, itu adalah katakanlah sebuah pelanggaran yang sifatnya administratif atau itu Komnas HAM masih tetap mungkin untuk bisa melakukan. Masih bisa melakukan kajian sebagai basis kita untuk nanti menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah gitu dan pihak-pihak terkait. Karena kemudian kemarin salah satu ininya ya kalau kayak gitu kan ini ranahnya di Kementerian Perdagangan. Kalau Kementerian Perdagangan nanti ada ombudsman apa macam-macam yang kemudian Iya, dalam konteks layanan publik ada iya ombudsman iya yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Karena selama ini kan ombudsman juga melakukan survei iya iya iya. layanan publik ya. Jadi saya kira itu bagian dari proses juga yang bisa diambil perannya oleh ombudsman gitu. Komnas HAM mengambil peran sesuai dengan kewenangan Ya, Komnas HAM. ketika sebuah kebijakan itu memang benar-benar Betul. terbukti melanggar hak asasinya warga, Iya, itu Komnas HAM bisa. bisa mengambil peran itu untuk membuat kajian dan menyusun satu rekomendasi. Oke, yang terakhir nih mungkin di Komnas HAM hari ini apa ada semacam apa nyebutnya ya, di bawah komisi itu berarti ada tim atau khusus nggak yang kemudian katakanlah ya memantau atau ini khusus masalah pekerja migran ini dan hak-hak mereka itu. Iya, jadi kami kan punya 2 subkomisi ya di Komnas HAM itu. Satu subkomisi penegakan HAM itu untuk menangani kasus-kasus yang diduga kuat merupakan pelanggaran HAM. Kemudian satu subkomisi lagi, subkomisi pemajuan HAM. Jadi melakukan kajian persoalan-persoalan HAM, kajian-kajian kebijakan perundang-undangan yang itu dipandang dinilai berpotensi akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk juga pendidikan penyuluhan HAM gitu. Jadi kewenangan itu bisa kita gunakan untuk melakukan kontribusi ya dalam optimalisasi pelindungan pekerja migran. Tetapi di luar itu kami juga punya mekanisme namanya tim yang dibentuk oleh sidang paripurna sebagai isu-isu strategis. Dan kami punya namanya tim tindak pidana perdagangan orang. Kebetulan saya ketua TPPO ya. tim TPPO. Oh Nah, yang melalui tim ini juga kapan itu ada sidak ke NTT iya ke yang Kalimantan ada Barat. apa sawit ya yang kemudian Betul. pekerjaannya diperlakukan seperti Iya, nggak layak itu ya. betul. Jadi melalui kewenangan-kewenangan tadi kita bisa melakukan upaya-upaya agar pemenuhan hak asasi pekerja migran itu dilakukan lebih optimal oleh negara. Dan tahun ini Komnas HAM juga mulai melakukan penilaian HAM atau audit HAM terhadap 5 hak asasi gitu ya. Salah satu pilot projectnya itu hak atas pekerjaan. Sehingga kita nanti akan melakukan penilaian secara berkala terutama terhadap Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI untuk memastikan hak atas pekerjaan itu dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh negara termasuk kepada pekerja migran gitu. Tanpa kemudian bermaksud untuk lebih teknis mengurus, saya punya semacam bayangan gini, mungkin nggak Komnas HAM itu menjadi salah satu ya tadi misalnya ada saran teknisnya tadi ada semacam tempat untuk pengaduan gitu kan ketika apa pekerja migran mengalami itu kemudian bisa melaporkan. Tapi kalau
dengan memakai analogi konsultasi bermakna tadi, selama ini pengaduan mungkin ada Banyak. kasih ruang gitu, tapi kan nggak bermakna sama sekali gitu kan, Iya. nggak tahu kemudian hasilnya apa gitu kan, nggak tahu. Nah mungkin nggak kemudian dalam tanda petik ya Komnas HAM juga berperan untuk itu ketika ada pelanggarannya itu sudah dirasakan oleh warga, melaporkan ke sana, tapi kemudian dalam tanda petik lebih maju karena kemudian bermakna tadi. Jadi ya pengaduannya apa, ininya ditindaklanjuti lebih tegas itu. Itu mungkin nggak dilakukan oleh Komnas HAM Mungkin menyikapi dengan kasus ini ya? iya, jadi ketika ada pengaduan misalnya terkait hal ini, tentu Komnas HAM bisa melakukan tindak lanjut penanganan kasusnya, baik itu melalui mekanisme pemantauan maupun mediasi, yang itu juga merupakan bagian dari kewenangan Komnas HAM. Kalau boleh dikasih contoh yang konkret pernah dilakukan Komnas HAM dalam tanda petik untuk yang model penanganan yang seperti itu, pernah nangani kasus apa, Pak? Kasus TPPO banyak kita TPPO. tangani, juga di periode sebelumnya kasus yang Bupati Langkat ya, yang kerangkeng Oh manusia iya, itu juga ngerangkeng ditangani itu ya. iya, lewat pemantauan Komnas HAM. Itu juga bisa ya Iya. ternyata ya. Artinya nanti masalah ini kadang-kadang nanti bea cukai kita harapkan ada perubahan. Tapi kalau misalnya ternyata masih tetap berjalan, itu warga atau teman-teman pekerja migran masih bisa untuk kemudian itu menindaklanjuti atau melaporkannya ke Komnas HAM Sangat bisa. dengan janji kemungkinan yang penanganannya yang lebih bermakna gitu. Iya. Jadi ruang pengaduan tapi lebih jelas ininya gitu. Iya. Oke. Ya. Mungkin saya rasa cukup lengkap informasinya. Ya. Dan cukup memberi semacam harapan positif gitu bahwa nanti akan ada perubahan yang karena kemudian ya mudah-mudahan tadi ini jadi semacam momentum untuk kemudian bea cukai Kementerian Keuangan terutama dan di situ salah satunya adalah bea cukai untuk karena kita tidak dalam konteks kemudian memang ngomong membubarkan atau ini bea cukai, enggak, kita tahu bahwa bea cukai itu penting, tapi kemudian bagaimana kemudian biar ruang-ruang untuk perbaikan tadi benar-benar bisa terlaksana gitu. Ya. Ada yang mau disampaikan terakhir mungkin terkait sama pekerja migran dan hak mereka kaitannya dengan masalah kepabeanan dan rame-rame bea cukai kemarin kira-kira? Iya, saya kira negara ini punya hutang budi yang banyak bagi pekerja migran. Sudah semestinya negara itu memberikan pelindungan layaknya kewajiban konstitusi yang itu melekat pada negara gitu ya, termasuk bagi pekerja migran, sehingga charging terhadap barang-barang yang kemarin dibawa atau yang dikirimkan hasil kerja keras dan keringat mereka itu sangat tidak pantas ya dilakukan, sehingga saya berharap ini bisa menjadi momentum untuk evaluasi, untuk merubah kebijakan, dan yang lebih jauh adalah bagaimana pelindungan bagi pekerja migran itu memang harus dilakukan secara optimal untuk seluruh aspek ketika mereka akan berangkat, ketika bekerja, dan ketika mereka pulang gitu. Karena sangat ironis gitu ya, mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi di negaranya sendiri gitu. Sementara kita terus mendorong negara lain untuk melindungi pekerja migran. Iya, karena saya dari Malang, karena itu banyak tahu cerita-cerita horor itu. Betul. Mereka pulang tahunya niatnya kemudian ketemu keluarga, menyampaikan hasil kerja selama, tapi kemudian mengalami yang kayak gitu dan itu dilakukan oleh aparat negara itu kan sesuatu yang sangat-sangat kita sesalkan gitu. Mbak Anis, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan masih mau lagi mampir di ruang dialektika untuk diskusi berikutnya, karena tadi di offline saya di BCI ternyata ada Komnas HAM lagi nangani masalah yang bagi generasi kita itu sangat mengganggu gitu. Cak Munir itu kenapa gitu, diapain sama negara. Itu rasanya akan jadi tema yang sangat menarik untuk obrolan kita berikutnya gitu. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.